Sidoarjo itu kan ada lumpur, terjadi luapan lumpur. Jadi luapan lumpur ini kemudian menggenangi seluruh tanah-tanah lahan yang ada di sekitarnya, dan tanah itu tadi tercemar oleh lumpur. Alat kami ini sangat simpel, jadi untuk skala rumah tangga dapat digunakan. Halo Sobat Umi, ketemu lagi nih sama Nadia. Ya Sobat Umi, dari tadi Nadia udah keliling-keliling, jalan-jalan, dan memang cuacanya lagi terik banget nih, panas banget. Jadi bawaannya aus Sobat Umi dan pengen minum air. Tapi jadi pertanyaannya, kira-kira air yang selama ini kita konsumsi layak atau enggak ya? Nah, pas banget nih Sobat Umi, di episode kali ini ada Sobat Umi kita yang nanganin permasalahan air layak atau tidaknya. Dan lumayan jauh loh proyeknya ini di Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau gitu Nadia mau minum dulu ya Sobat Umi, udah haus banget nih. Sambil Nadia minum, saksin ya tayangan yang satu ini. Halo Sobat Bumi, sudah baikkah kualitas air yang kamu konsumsi? Dari mana sumber air untuk konsumsi? Air tanah, perpipaan, atau bahkan air kemasan? Sudah tahu indikator air yang layak konsumsi itu seperti apa? Banyak banget ya pertanyaannya. Oke, kita semua pasti nggak bisa lepas dari yang namanya air untuk dikonsumsi. Dalam sehari, menurut anjuran Departemen Kesehatan, kita membutuhkan 2 liter air. Itu baru dari segi kuantitas atau jumlahnya saja. Nah, dari segi kualitas, air untuk konsumsi harus memenuhi persyaratan. Di antaranya yaitu warna jernih, tidak berbau, dan tidak mengandung bakteri E. coli. Sobat Bumi, ada satu komponen penting lagi yang jadi indikator air layak konsumsi, yaitu kandungan zat padat terlarut atau total dissolved solid. Nilai TDS ini tidak melebihi 100 sampai 150 part per million atau ppm. Sahabat Bumi, bagaimana jika kualitas air yang kita minum tidak memenuhi kriteria air layak konsumsi? Nah, disinilah peran water treatment atau perlakuan khusus air. Air bisa disaring dan dijadikan lebih layak untuk konsumsi dengan berbagai macam cara. Sudah banyak teknologi dan inovasinya kok. Sobat Bumi kita dari Sidoarjo, Jawa Timur dan timnya telah berhasil mengembangkan perangkat yang diberi nama Clean Up Water Treatment. Seperti apa ya? Simak dong di episode ini Sobat Bumi. Sobat Bumi, udah intip-intip kan tadi tayangannya? Udah tahu dong sekarang nama alat perangkatnya apa? Yup, namanya adalah Clean Up Water Treatment. Dan ternyata proyek ini diusung oleh Sobat Bumi kita yaitu Rizka Novitasari dan timnya. Ternyata Rizka ini merupakan finalis dari ajang e-Idea British Council 2011. Penasaran kan sejauh apa sih proyeknya ini? Makanya kita langsung aja yuk saksiin obrolannya. Lagi Nama saya Rizka Putri Novitasari dari Universitas Negeri Surabaya. Saya adalah finalis e-Idea tahun 2011 dengan proyek saya Water Purifier atau penjernih air. Awal mulanya
membuat proyek ini adalah karena di Sidoarjo itu kan ada lumpur, terjadi luapan lumpur. Kemudian ya kita mencoba untuk menguji kandungan air yang ada di sekitarnya. Dan hasil dari uji tersebut adalah airnya tidak cocok untuk dikonsumsi, jadi tidak baik untuk konsumsi. Kemudian kami menciptakan inovasi baru yaitu berupa alat yaitu water purifier yang dapat mengatasi pencemaran air ini. Jadi luapan lumpur ini kemudian menggenangi seluruh tanah-tanah lahan yang ada di sekitarnya, dan tanah itu tadi tercemar oleh lumpur. Dan sedangkan lumpur sendiri yang sebagaimana kita tahu sekarang keadaannya adalah seperti ini. Jadi ya berbau belerang, kandungannya asam terlalu tinggi, dan banyak logam berat. Akhirnya logam berat itu masuk ke tanah, kemudian mencemari tanah dan akhirnya mencemari air tanah. Alat kami ini sangat simpel. Jadi untuk skala rumah tangga dapat digunakan. Pembangunan proyek ini dimulai pada tahun awal 2011 akhir 2010. Jadi seperti itu. Kemudian kita kembangkan lagi dan akhirnya sampai sekarang ini. Adalah sampel yang kami ambil dari salah satu rumah penduduk di sekitar lumpur, dan TDS yang dihasilkan yaitu 704. Targetnya adalah khususnya untuk yang pertama orang-orang di sekitar daerah lumpur Sidoarjo. Kalau untuk masyarakat sendiri, masyarakat yang khususnya berkesulitan untuk mengkonsumsi air yang sehat, itu dapat mengkonsumsi air yang sehat dengan harga yang relatif murah dan terjangkau seperti itu. Kemudian untuk lingkungan sendiri, ya kita bisa recycling seperti itu. Jadi kita bisa untuk memperbarui air yang tercemar tadi, kemudian dapat dikonsumsi kembali, jadi bisa digunakan. Ya Sobat Bumi, ini dia nih water treatment yang biasa Nadia pakai di rumah. Bisa lihat kan Sobat Bumi, di sini banyak banget nih material yang dipakai di water treatment ini. Itu fungsinya untuk menyaring air yang ditampung di atas sini. Kira-kira water treatment yang dimiliki Rizka sama nggak ya kayak punya Nadia? Oh ya Sobat Bumi, ada tambahan info nih. Kalau nanofilter yang dipakai oleh Rizka itu ternyata bahannya dari lumpur sendiri loh di daerahnya. Tambah penasaran kan? Seperti apa sih cara kerja perangkatnya si Rizka? Dan apa aja sih bahan-bahan materialnya? Saksinya di segmen kulik-kulik yang satu ini. Selamat siang, saya Hengki Ardianto, tim proyek Clean Up Purifier dari jurusan Fisika Universitas Negeri Surabaya. Kita langsung saja, saya perkenalkan material dari alat saya. Yang pertama ada pasir silika, kemudian karbon aktif, zeolit, resin kation, resin anion, dan di sini adalah nanosilikat yang diproses dari lumpur lapindo, yang dimana kandungan lumpur lapindo memiliki 52% silika, sehingga pada inovasi ini saya perkenalkan nanofilter yang berasal dari lumpur lapindo tersebut untuk memberikan solusi masalah air di lumpur lapindo. Ini adalah alat Clean Up Water Purifier inovasi dari kita. Terdiri dari beberapa segmen, ada 3 segmen. Yang pertama adalah bagian penyaring CaCO3. Di sini pada proses penyaringan air pertama kali untuk memisahkan antara lumpur, tanah, dan kotoran. Kemudian di bagian kedua ada
filter bagian kedua, yang dimana filter ini terdiri dari material-material yang sudah saya jelaskan tadi. Ada manganes, zeolit, karbon aktif, resin anion kation, dan nano silikat sebagai pengikat materialnya. Setelah itu, bagian ketiga terdiri dari lampu ultraviolet. Lampu ultraviolet di sini sebagai proses desinfeksi untuk mematikan bakteri. Pada bagian keempat, bagian tahap akhir yang terdiri dari serat filter untuk penyaringan proses tahap akhir. Setelah itu, di sini ada keran magnetik. Keran magnetik ini mengatur proses pengionan sehingga air yang dikonsumsi bisa lebih sehat dan lebih aman. Seperti itu. Baik, sebelum kita proses air yang ada di bak ini untuk di clean up water purifier, kita pastikan, kita ukur dulu. Nanti kita bandingkan gimana sebelum proses dan sesudah proses melalui alat ini. Pertama, kita melalui proses uji TDS, Total Dissolved Solid Matter. Tadi bisa dilihat bahwa nilai DDS yang tercantum di alat ukur DDS meter ini 266 meter ppm. Dari sini kita bisa ketahui bahwa untuk tinjau dari segi kelayakan minum sangat tidak layak, karena untuk kelayakan minum sendiri itu berkisar antara 100 sampai 150 ppm. Uji yang kita lakukan untuk kedua kalinya ini menggunakan elektrolisa. Elektrolisa di sini berfungsi untuk menampakkan zat-zat yang terlarut yang ada di dalam air. Di sini tampak bening, tapi belum tentu aman karena dari hasil pengukuran tadi didapatkan nilai 266 ppm. Oleh karena itu digunakan alat bantu yang disebut sebagai elektrolisa untuk menampakkan zat-zat yang terlarut di dalam air ini. Tadi kita ketahui bahwa air yang telah dimasukkan di dalam alat elektrolisa dan diberikan sebuah muatan listrik, ternyata padatan-padatan yang terlarut di dalam air akan mengalami terangkat dan mengalami proses tersuspensi di dalam zat cair. Sehingga zat-zat padat yang terlarut di air ini dapat kita ketahui dan dapat kita amati secara bersama, tingkat kekurangannya lebih parah daripada sebelumnya. Nah, kita mulai sekarang memasuki tahap uji performa dari Clean Up Water Purifier. Untuk mengawalinya, kita nyalakan terlebih dahulu sinar ultraviolet dari Clean Up. Setelah kita bisa memastikan nyala lampu telah sempurna dengan baik, maka kita baru memasukkan air ke dalam unit masukan. Setelah air sudah masuk di dalam Clean Up Water Purifier, dia akan memasuki bagian penyaring CaCO3. Di sini sebagai tahap awal untuk memisahkan antara lumpur, tanah, dan bebatuan kecil dari air. Setelah itu dia langsung memasuki ke material-material yang telah saya sebutkan tadi. Di dalam material ini beberapa kandungan logam berat, kemudian kandungan urea dan sebagainya akan tersaring dengan baik di materialnya. Setelah itu dari penyinaran ultraviolet ini berfungsi sebagai proses desinfeksi untuk mematikan bakteri, sehingga ketika bakteri sudah mati akan lebih layak untuk dikonsumsi. Pada tahap akhir, setelah mengalami proses filtrasi, air langsung bisa dikeluarkan melalui keran magnetik. Indikator air yang layak untuk diminum tadi sudah dijelaskan bahwa nilai ppm untuk TDS-nya 100 sampai 150. Sekarang kita cek berapakah nilai TDS setelah melewati Clean Up Water Purifier ini. Ya,
dari hasil uji TDS meter tadi dapat ketahui bahwa nilai untuk air hasil proses ini 143 ppm. Dan itu pun masih dalam jangkauan yang sangat layak minum, karena untuk jangkauan layak minum adalah berkisar 100 sampai 160 ppm. Untuk uji yang berikutnya ya kita membandingkan dengan alat elektrolisa pada hasil setelah proses penggunaan water purifier. Langkahnya sama seperti dengan yang awal tadi, cukup dengan menekan on, yaitu dengan memberikan arus listrik pada air selama kurang lebih 10 menit. Nah, ini setelah melalui proses elektrolisa dari air yang setelah proses dari water purifier menunjukkan air tetap dalam keadaan bening dan jernih. Berbeda dengan proses yang sebelum kita masukkan di dalam water purifier, hasil setelah elektrolisa lebih keruh. Tampak bedanya sangat signifikan sekali. Dari sini kita simpulkan bahwa air yang setelah melalui proses clean up water purifier memiliki nilai kelayakan air minum yang sangat sehat. Sobat Bumi, ternyata masih banyak perangkat untuk memurnikan air ya. Amandes, teknologi yang dibuat oleh Zantar Ambadar ini telah berhasil mengubah air laut menjadi air tawar. Dan pastinya air tawar ini sangat layak konsumsi karena menghasilkan air murni. Air laut dituang ke peralatan utama berbentuk seperti rumah kaca mini yang di dalamnya terdapat bebatuan yang disusun rapi. Prosesnya pemurnian ini membutuhkan cahaya matahari untuk kondensasi atau pengembunan. Tetes embun berupa air tawar inilah yang menjadi air minum layak konsumsi. Tetes embun dari lapisan kaca akan jatuh ke permukaan dan mengalir melalui saluran kecil dan akhirnya tertampung di tadahan akhir. Selain menghasilkan air murni, garam juga dapat dipanen. Ada juga saringan air yang mesin utamanya berbentuk pot keramik untuk saringan keramik. Proses penyaringan air pun sangat mudah. Peralatan sederhana yang berbentuk wadah air atau dispenser ini dilengkapi dengan keramik yang berbentuk seperti pot tanaman di dalamnya. Keramik yang mengandung aluminium koloidal adalah peralatan utama untuk menyaring air. Hasilnya, air yang disaring akan menetes melalui permukaan bawah keramik ke wadah air. Dalam waktu 1 jam, saringan keramik ini mampu menghasilkan air siap minum sebanyak 2 liter. Universitas Stanford, Amerika Serikat telah mengembangkan alat penyaring air yang disebut nanoscale Bug-Zaber. Perangkat utamanya yaitu berupa katun yang telah dilapisi partikel kecil nano. Campuran perak nano dan metanol dapat membunuh bakteri. Alat ini telah berhasil membunuh bakteri bahaya E. coli sebesar 98% dengan listrik 20 volt. Kinerjanya 1 meter persegi dapat menyaring 80.000 liter per jam. Lengkap sudah kan infonya? Selanjutnya simak ya chat akhir dengan narasumber kita. Pesanku untuk Sobat Bumi, jaga lingkungan kita, tidak membuang sampah sembarangan, cintai airmu, cintai alammu, penghijauan, dan save our earth. Seperti biasanya nih Sobat Bumi, ada info tambahan seputar perangkat untuk memurnikan air dari negara lain. Saksiin ya di segmen berita lingkungan yang satu ini. Sobat Bumi, ternyata mengkonsumsi air kini sudah menjadi tren. Percaya nggak? Di era yang serba instan dan praktis, kini muncul tren mengkonsumsi air kemasan botol.
Sejak berkembangnya teknologi mengemas air dengan kemasan botol plastik yang terbuat dari bahan PET, membanjir tuh produk air kemasan botol. Hasilnya, di setiap gerai atau toko, bahkan penjual kaki lima pasti ada air kemasan botol. Tren mengonsumsi air kemasan botol sudah mendunia Sobat Bumi. Padahal dampak bagi lingkungan dari mengonsumsi air kemasan botol ini nggak sesegar saat meminumnya loh. Botol plastik dari PET kan termasuk sampah anorganik. Lalu untuk produksi, pengemasan, dan distribusinya menguras begitu banyak sumber daya. Italia menjadi negara dengan konsumen air minum kemasan botol tertinggi di Eropa dan ketiga di dunia berdasarkan laporan tahunan dari Beverfood Milan. Oleh karena itu, penyuplai air di Florence, Italia yaitu Publicqua mengajak masyarakat untuk tidak menerus membeli air minum kemasan botol dengan memperkenalkan Fontanello, yaitu air mancur publik yang bisa diminum secara gratis. Air mancur tersebut bersumber dari Sungai Amo yang melewati Florence yang disaring melalui beberapa tahap penyaringan atau dipurifikasi sebelum dialirkan melalui keran. Maka dihasilkanlah air minum layak konsumsi yang jernih dan tak berasa klorin sebanyak 300 liter per jamnya. Proyek ini terus dikembangkan dalam kota, bahkan mendapat dukungan dari supermarket di sana yang menghimbau masyarakat agar mengisi ulang air minum mereka daripada terus membeli air kemasan. Presiden Publiacqua mengatakan bahwa tujuan proyek ini adalah memberikan alternatif yang ramah lingkungan tanpa botol minum kemasan. Responnya luar biasa. Setiap Fontanello mendistribusikan 120.000 liter per bulannya, yang berarti mengurangi penggunaan botol dan emisi CO2. Sobat Bumi, sebagai info tambahan, botol-botol minuman di seluruh dunia dibuat dengan termoplas. Untuk memproduksi 25 botol dibutuhkan 2 kg minyak dan 17,5 liter air. Kalau dalam satu harinya setiap orang beli minuman kemasan botol sekali buang, bayangkan Sobat Bumi berapa banyak sampah botol plastik yang dihasilkan dan sumber daya yang dieksploitasi. Belum lagi emisi gas karbon dioksida yang dihasilkannya. Waduh, jadi sebisa mungkin mulai dari sekarang bawa tempat minum sendiri ya. Aksi kecil wujud peduli lingkungan. Sobat Bumi, terbuktikan ternyata perangkat untuk memurnikan air menjadi layak konsumsi itu murah dan sederhana ya. Seperti yang sudah dilakukan Rizka Novitasari dan kawan-kawannya di Sidoarjo, Jawa Timur. Tertarik gak nih Sobat Bumi untuk menemukan ide-ide yang lain? Oh ya Sobat Bumi, jangan sampai lupa ya follow Twitternya kami di Bumiku1 TV dan jangan lupa komen-komen juga. Oh ya Sobat Bumi, jangan lupa juga nih tonton terus episode kami setiap hari Minggu jam 15.30 pastinya di TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah Sobat Bumi.